Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Cita-Citaku. Nah, video kali ini saya ingin sharing hasil SKD CPNS Kemdikti Saintek. Jadi ini adalah pengalaman saya mengikuti SKD CPNS di tahun 2024. Jadi hasil yang saya dapat itu untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan 100, TIU tes intelijensia umum itu 155, dan TKP tes karakteristik pribadi itu 207. Jadi kalau di sertifikat itu nilai totalnya 462. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana saya bisa mendapatkan nilai sesuai yang tertera ya. Jadi pengalaman saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya yang akan ikut tes SKD baik CPNS tahun 2025 nanti ataupun kedinasan. Yang harus dilakukan pertama kali untuk teman-teman adalah mengetahui kekurangannya di mana. Kalau saya merasa kurang di hafalan tentang tentang Pancasila, tentang sejarah, dan tentang wawasan kebangsaan kita, itu saya merasa kurang di situ. Jadi saya harus paham konsepnya dulu. Nah, karena saya merasa kurang di situ, maka saya membuka pikiran saya untuk paham dengan membaca buku ya, karena saya merasa pemahaman materi saya terkait materi PKN itu sudah menguap juga setelah saya lulus SMA. Jadi saya rasa saya harus memperdalam materi tersebut dengan membaca buku PPKN kelas 10, 11, 12 kurikulum merdeka yang saya gunakan itu bagus ya. Jadi buku kurikulum merdeka PKN kelas 10, 11, 12 itu bagus menurut saya. Jadi kayak kita tuh membaca cerita, tapi ceritanya berbobot. Nah, kemudian buku guru dan buku siswa yang dipakai. Jadi bukan hanya buku siswa, karena di buku guru ada poin-poin penting yang bisa kita ambil di situ. Jadi ya pusing-pusing sekalian begitu kalau bisa teman-teman yang mempersiapkan dari jauh hari sudah baca aja buku-buku itu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah baca itu ada latihan soal. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran dari soal-soal terkait materi tersebut, dan saya rasa worth it banget. Dan itu gratis ya, itu bisa diambil dari website buku Kemdikbud. Jadi teman-teman nggak perlu bayar biaya apa-apa. Nah, kecuali kalau teman-teman yang merasa perlu penambahan pelatihan seperti tryout, nah itu mungkin bisa ikut tryout di luar. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mengikuti bimbel, saya tidak ikut tryout, saya malah membuat aplikasi belajar sendiri untuk TBK. Jadi saya kegabutan saya itu membuat materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilihan negara sambil belajar. Saya sambil buat materi. Kelebihannya setelah belajar kita kayak sudah oh iya begini. Nah, setelah saya membuatkan materi atau kita masukin ke dalam aplikasi, itu kita bisa cross check lagi. Nah, kita bisa lebih dalam lagi pemahamannya. Itu tips dari saya. Mungkin agak kerja 2 kali ya kalau orang lihat, tapi lebih kalau istilahnya saya bilang lebih klik lah gitu, keingatan gitu, oh iya begini. Jadi ketika pemahaman bacaan pertama kita belum terlalu paham, ketika baca kedua kali kita paham. Nah, biar saya mau baca kedua kali, motivasi saya adalah buat aplikasi belajar, jadi kayak ada rekaman jejak apa yang sudah saya lakukan begitu. Nah, itu di TWK. Jadi kalau teman-teman merasa TWK-nya masih kurang, ya coba aja dulu baca materinya, siapa tahu dari situ bisa paham. Dan pada saat tes, nah kalau pada saat tes, saya waktu tes awal-awal itu pernah di tahun 2021 dan 2023 kayak feeling aja. Jadi jawabnya sesuai feeling. Ya udah deh, kayaknya jawabannya ini A deh. Nah, tapi saya tuh inti dari situnya tuh nggak dapet teman-teman. Kayak kenapa sih jawabannya ini A, kenapa sih jawabannya B begitu. Nah, tapi pada saat 2024 saya baca soalnya, oh ini harusnya ini nih, bukan ini nih, bukan A nih, harusnya B ini. Nah, kayak gitu kita jadi tahu. Tapi tetap saja tidak maksimal ya, karena mungkin ada berapa yang saya keliru atau ada yang saya lupa. Tapi nilainya 100 itu menurut saya pribadi, yang saya selalu nilainya di bawah 80 di tahun 2021 dan 2023 kayak alhamdulillah banget ada peningkatan. Apalagi katanya kan soalnya makin sulit dengan tingkat penalaran yang lebih baik lah dari sebelumnya. Oke, kemudian itu untuk TWK ya. Saya ke TIU. TIU belajar atau tidak? Saya lupa sih, tapi kayaknya saya lebih ke baca aja
baca-baca sama lihat review-review ya, review-review soal yang sudah dilakukan di tahun 2023 gitu, sama ingat-ingat lagi, terus saya pikir apa yang harus saya tekankan. Nah, kemarin itu saya merasa kurangnya sering error di bagian perbandingan biasanya. Nah, jadi saya belajar lagi di perbandingan. Jadi TIU tetap sih saya ada belajar, tapi nggak banyak. Karena memang untuk waktu coret-coret di rumah terbatas ya. Jadi nanti saya ceritakan kenapa. Oke, kalau tes karakteristik pribadi itu saya tidak belajar. Kenapa? Saya tidak terlalu memusingkan. Mungkin banyak berseliweran ke sana sini seperti nanti TKP itu kalau jejaring kerja tipsnya seperti ini, kalau kalau radikalisme seperti ini. Kemudian kalau teknologi informasi seperti ini, ada tips-tipsnya sendiri. Ada yang pernah bilang seperti itu ke saya, tapi saya kayak mikir, udah deh, daripada saya pusing ya, mending saya prinsip saya satu, realistis dan kolaboratif, atau realistis dan solutif. Jadi kita tuh bisa memberikan solusi untuk kebaikan bersama, dan kita itu melakukannya ya realistis yang mungkin dilakukan, bukan yang muluk-muluk tapi nggak mungkin begitu. Jadi TKP dulu dari 2021 2023 itu TKP saya tertinggi, maksudnya tertinggi di bagian lain gitu ya, bukan yang tertinggi di antara orang lain, tapi di bagian TWK sama TIU TKP saya tertinggi, karena saya selalu menerapkan prinsip tersebut. Saya tidak mau ambil pusing yang lain biar nggak pusing, jadi saya baca TKP itu cepat, kayak misalnya mata saya langsung bergerak, saya langsung lihat oh poinnya yang ini. Makanya saya mengerjakan TKP itu cepat, dan saya selalu mengerjakan di awal. Kenapa? Karena di situ fokus saya masih tinggi, dan saya bisa cepat dan bisa lebih tepat lah jawabnya, walaupun nilainya bukan maksimal, masih 207, tapi menurut saya sudah alhamdulillah. Oke, jadi itu tes TKP. Nah, terakhir sih kenapa saya berapa lama sih saya mempersiapkan ini? Sebulan. Jadi waktu administrasi saya belum ada belajar, jangan diikutin ya. Kenapa? Karena saya masih fokus ke anak sama pekerjaan. Jadi setelah lulus administrasi baru saya berpikir ya udah saya fokus dulu nih ke tes TWK. Ke tes TWK saya berpikir ke tes SKD, ke TWK-nya. Jadi hampir semuanya itu saya pelajarin lebih ke TWK. Hampir 98% lah atau 95% lebih ke TWK. Jadi sama sebulan belajar materi TWK sambil buat aplikasi, materi TWK sambil aplikasi. Nah, baru TIU itu saya baca-baca, yang saya rasa saya masih kurang paham di situ ya. Ada beberapa yang saya sering melakukan kesalahan, dan TKP saya pakai prinsip realistis, solutif, kolaboratif. Udah itu aja. Jadi saya nggak pusingkan lagi bagian-bagiannya. Itu membantu banget supaya kita kurang apa istilahnya ya, kalau kita tidak terlalu beban kognitifnya itu overload gitu. Jadi kita kayak lebih siap aja, tapi bagi teman-teman yang mungkin butuh itu nggak apa-apa. Jadi sesuai, makanya saya bilang, pertama yang harus teman-teman tahu adalah kekurangan teman-teman apa. Kalian kurangnya di mana? Nah, itu yang ditingkatkan. Baru nanti kalian meningkatkan lebih yang sudah bagus gitu. Jadi makanya lebih bagus, walaupun ya saya bilang ini bukan nilai tertinggi karena masih ada nilai tertinggi daripada saya, tapi istilahnya saya merasa sudah alhamdulillah dengan skor yang saya dapat. Oke, jadi ini review hasil SKD CPNS Kemdikbudristek tahun 2024. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengambil SKD tahun 2025 dan atau yang akan mengambil kedinasan. Saya akhiri ya. Kalau ada yang ingin sharing juga tentang pengalaman SKD-nya, silakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.